Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denanda Aulia, semester 5, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2022 0501 03 Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dari mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, selanjutnya materi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Para ahli lain berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebagai seni untuk mengatur individu dan masyarakat serta memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin memiliki karakter atau sifat tertentu. Pemimpin menduduki jabatan yang tinggi sebuah struktur organisasi perusahaan. Pemimpin dibekali dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, mengatur, atau mengarahkan anggota organisasi untuk tunduk terhadap kepemimpinan mereka. Kepemimpinan muncul dari aspirasi anggota organisasi. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan. Yang pertama itu kecerdasan. Seorang pemimpin haruslah cerdas, karena bagaimana seorang dapat memimpin suatu perusahaan bila tidak dapat mencari peluang keuntungan, mempertimbangkan modal, risiko, upah bagi pegawai. Yang kedua, kepribadian. Pemimpin setidaknya memiliki kepribadian berupa kemampuan adaptasi, sopan santun, gaya pribadi yang inspirasi keindividuannya, keseimbangan dan pengadilan emosi, serta mandiri. Yang ketiga, kemampuan. Yang terakhir itu karakteristik fisik. Hubungan antara kepemimpinan yang efektif dengan karakter fisik seperti umur, tinggi, berat badan, penampilan tubuh yang terlalu tinggi dan terlalu berat dibanding rata-rata jarak tentunya tidak menguntungkan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Selanjutnya, tugas pemimpin. Sebagai seorang pemimpin memiliki tugas secara umum sebagai yang pertama itu mengembangkan visi serta menetapkan arah dan strategi perusahaan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar mencapai visi itu. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai melalui pernyataan dan perbuatan atau tindakan. Yang ketiga itu memberikan motivasi bagi orang-orang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perubahan menuju perbaikan dengan cara memenuhi kebutuhan manusia. Uang sangat mendasar yang seringkali tidak terpenuhi. Yang terakhir itu menciptakan perubahan seringkali dalam taraf yang dramatis untuk menghasilkan perubahan yang sangat berguna bagi kemajuan perusahaan. Baik, selanjutnya model kepemimpinan. Ada 3 model kepemimpinan. Yang pertama itu model demokrasi, yang kedua model authoritarian, yang ketiga model laissez-faire. Selanjutnya, pilar-pilar kepemimpinan. Budaya perusahaan. Arah dan bentuk manajemen sebuah perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada kemampuan seseorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan atau model kepemimpinan guna mengantarkan perusahaan mencapai tujuan diimpikan. Selain itu juga dipengaruhi dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang secara intens berinteraksi dengan dinamika perusahaan. Selanjutnya, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah konsep yang sangat penting dalam berbagai bidang studi termasuk politik, ekonomi, hukum, dan sosiologi. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kapasitas seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, sumber kekuasaan. Ada banyak sumber kekuasaan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan sosial, kekuasaan militer, kekuasaan pribadi, kekuasaan institusional, yang terakhir itu kekuasaan finansial. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan materi kelompok 3 dengan materi kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.